UMKM yang berdiri di negara kita ini dan menyumbang lebih dari 61% daripada jumlah produk domestik bruto dari negara Indonesia ini. Sedangkan penyandang disabilitas di seluruh Indonesia mencapai total yang sangat luar biasa. WHO mencatat 10% dari jumlah penduduk negara ini atau 27,3 juta orang Indonesia merupakan seorang penyandang disabilitas. Inilah yang akan kemudian kita diskusikan pada kesempatan kali ini, bagaimana disabilitas ber-UMKM, bagaimana respon pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya pada kesempatan kali ini memandu talk show Bazar Kreativitas yang bertema disabilitas ber-UMKM, bagaimana respon pemerintah. Saya Muhammad Ilham Rahman, moderator pada kesempatan kali ini, dan saya terlebih dahulu akan memperkenalkan sejumlah narasumber yang luar biasa yang telah hadir bersama di tengah-tengah kita. Yang pertama ada dari pelaku UMKM dari penyandang disabilitas, ada Bapak Kandacong. Kemudian di sebelah kiri saya ada seorang aktivis muda luar biasa. Beliau sekarang merupakan ketua dari salah satu organisasi penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kakanda Yoga Indartewa. Dan kita juga sudah kedatangan tamu penting dari pemerintah, di mana beliau dari 2 orang mewakili dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa atau Barjas, bersama dengan Bapak Rizal Rahim dan Bapak Yastri. Dalam beberapa saat ke depan kita akan berdiskusi mengenai bagaimana kemudian UMKM bagi penyandang disabilitas, serta bagaimana disabilitas bisa membangun sebuah usaha-usaha yang bisa mengembangkan, yang bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri. Baik. Saya mungkin dulu ya, di mana mungkin panitia? Oke, mungkin mengawali talk show kita pada kesempatan kali ini, diskusi kita ini mungkin akan sedikit santai tapi berbobot. Yang pertama, kita akan memulai dulu dari narasumber pertama kita, pelaku bisnis UMKM dari penyandang disabilitas, Bapak Kandacong. Mungkin diceritakan Pak, bagaimana usaha yang sedang dikembangkan, serta apa saja insight yang sudah didapatkan setelah mengembangkan usaha-usahanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu apakah di sana masih bisa fokus ke talk show kita atau bagaimana. Tapi yang jelas sebagai sebuah proses ya harus dijalani. Begitu ya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini saya tidak tahu juga ini angin apa sehingga panitia memberi kesempatan ini kepada saya. Jadi tiba-tiba saya dihubungi, katanya menjadi salah satu bagian dari talk show ini. Tapi makanya saya sampaikan bahwa mungkin saya akan lebih banyak bagi bagian testimoni saja barangkali, begitu Pak Adinda Ketua ya Pak. Jadi tentu saya kali ini mungkin akan lebih banyak sharing pengalaman, lebih banyak kepada sharing penderitaan. Begitu. Jadi kalau ditanyakan tadi dari segi sektor usaha yang saat ini yang saya tekuni. Jadi saya cerita dulu barangkali sedikit dari proses perjalanannya ya. Saya ini penjelajah Pak. Saya tidak tahu, mungkin punya bilang orang
saya punya bakat dalam berusaha, tapi ternyata bakatnya itu lebih kepada bakat kebutuhan gitu. Saya sudah mencoba beberapa jenis usaha, mulai dari usaha percetakan. Saya ini adalah seorang disabilitas netra yang masih low vision, Pak. Jadi alhamdulillah saya masih mampu melakukan aktivitas desain grafis. Saya hobi. Alhamdulillah waktu itu salah satu usaha yang pernah saya rintis adalah percetakan, tapi waktu itu saya kena musibah kebakaran. Nah, yang pada akhirnya saya harus berpindah usaha ke usaha yang lain, sampai akhirnya usaha kuliner yang alhamdulillah itu sampai pada titik puncaknya yang kemudian itu harus habis juga oleh virus corona kemarin. Pada puncak-puncaknya saya sudah tembus ke market online, platform GoFood, GrabFood. Saya baru mencoba ke ada Shopee dan yang lain, itu sudah habis. Itu puncak-puncaknya, Pak. Terus kemudian saya beralih ke usaha produksi keripik. Keripik pun akhirnya harus mati karena ditelan persaingan yang luar biasa menurut saya, terutama persaingan di toko-toko besar, terutama produksi bukan mikro lagi. Nah, tapi saingan kita adalah pabrik yang punya brand, itu memang agak susah. Akhirnya pasarnya juga hilang. Terus kemudian saat ini saya mencoba membaca dan saya coba kembangkan sebuah usaha perlengkapan perlengkapan bayi. Jadi saat ini yang sedang saya kembangkan adalah pakaian bayi, perlengkapan bayi, parcel lahiran dan sejenisnya. Jadi saat ini yang sedang saya kembangkan. Oke, seperti itu. Ya. Dari apa yang tadi sudah dijelaskan, sangat banyak sekali perubahan-perubahan yang dihadapi. Kemudian yang saya mau tanyakan di sini kemudian Pak, bagaimana caranya Bapak menghadapi perubahan yang tadi disebutkan, di mana dalam menghadapi perubahan tadi sempat ada beberapa perubahan usaha yang kemudian dilakukan. Apa langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi perubahan yang semakin hari semakin kesini semakin canggih? Saya sih mengalir saja. Artinya saya mengikuti perkembangan, saya mencoba membaca pasar. Saat ini kebetulan di dekat rumah saya ada rumah sakit bersalin, rumah sakit Ananda, salah satu rumah sakit ibu dan anak, di mana saya coba baca pasarnya di situ, dan alhamdulillah saat ini saya menjadi salah satu supplier dari baby shop yang ada di dalam rumah sakit itu, dan saya berencana untuk mengembangkan hal tersebut ke beberapa rumah sakit ibu dan anak, karena di Makassar ini banyak sekali rumah sakit ibu dan anak. Hanya ya nanti saya kira ada sesi yang terkait dengan permodalan, saya terus terang terkendala di situ, karena yang namanya kita menjadi supplier itu butuh stok gitu Pak. Jadi terkendala saya masih di situ, sehingga saat ini saya masih mengembangkan berdasarkan kemampuan saya yang ada. Berarti salah satu kendala terbesar itu di modal Pak ya. Mungkin pengusaha-pengusaha yang merintis usaha UMKM memang salah satu permasalahan terbesarnya itu adalah di modal usahanya, bagaimana menciptakan sebuah lapangan kerja dan bagaimana kemudian bisa memanage usaha-usaha kita dan melihat peluang-peluang yang ada, yang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita yang pertama Pak Kandaco. Mungkin saya beralih ke yoga. Ini angka yang sangat luar biasa saya kira, 3 juta orang itu penyandang disabilitas di Indonesia itu sangat banyak menurutku. Yang saya mau telisik lebih dalam di sini,
bagaimanakah kemudian peran daripada OPD dalam mewadahi kawan-kawan disabilitas untuk memulai usaha mikro kecil dan UMKM-nya. Bagaimana, apakah ada kemudian training-training yang dilakukan untuk memberdayakan teman-teman khususnya di dunia usaha? Oke, terima kasih Ilham. Sebelumnya salam inklusif, salam semangat, salam setara untuk semua, dan semoga ke depan kita bisa menciptakan iklim ekonomi yang lebih inklusif. Ya, untuk bagaimana peran dari OPD, Optis, yang mungkin populer disebut Optis, Pak, organisasi penyandang disabilitas. Ya. Peran dari kami, kalau Pertuni sendiri, karena saya lama di Pertuni, Pak. Jadi kalau kita di Pertuni itu banyak bergerak atau melakukan sounding, melakukan pendekatan ke pemerintah. Kita pernah coba sounding ke ini apa sih yang di veteran itu, Balai Wirjaya yang ini Pak, memberikan keterampilan ke teman-teman, khususnya ke netra. Kami fokusnya ke netra. Nah, kami memandang bahwa keterampilan yang diberikan itu keterampilan yang begitu terus dari tahun 90-an. Keterampilan pijat yang kemudian menyebabkan teman-teman di Makassar itu banyak sekali membuka klinik pijat. Nah, klinik pijat ini membuat persaingan antara teman-teman sendiri. Karena lagi-lagi yang menurut kami itu paling penting dan paling utama bukan di soal untuk yang sekarang, Pak. Kita lihatnya bukan soal belum soal bagaimana pengembangan dari UMKM. Kita masih fokus ke bagaimana teman-teman diberikan skill. Bagaimana skill teman-teman itu bisa dijual. Karena ya kita bisa perhatikan di sekarang, yang paling, kalau kita bilang tunanetra, yang muncul di kepala pijat. Karena ini konstruksi yang dibentuk dari balai-balai pelatihan yang dibentuk oleh pemerintah. Balai-balai BLK tidak menerima teman-teman disabilitas. Padahal dalam PP nomor berapa tentang ketenagakerjaan sudah mewajibkan BLK itu mengakomodir teman-teman. Pokoknya semua lembaga kerja itu mengakomodir teman-teman. Kita juga pernah coba meminta ke coba sounding ke Dinas Koperasi dan Perdagangan soal bagaimana teman-teman disabilitas sebelum dikasih permodalan dikasih pengetahuan tentang manajemen usaha. Karena ya beberapa tahun lalu sebelum saya jadi ketua, saya sempat dengar ada program dari pemerintah untuk memberi akses permodalan ke teman-teman. Tapi sayangnya program itu tidak didiskusikan bersama teman-teman organisasi. Akhirnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan kawan-kawan kita yang kita tidak bisa pastikan bahwa permodalan yang diberikan itu digunakan untuk apa. Akhirnya permodalan dana yang diberikan untuk permodalan dipakai untuk hal lain. Ini fenomena yang harus kita perhatikan lebih jauh, karena jangan sampai pemerintah memberikan anggaran, menganggarkan untuk peningkatan UMKM, tapi sayangnya di bawah tidak terjadi hal demikian. Hanya bagi-bagi uang saja. Nah, ini yang berusaha kita coba terabas, kita coba perbaiki. Jadi di tingkat kebijakan yang saat ini coba kita intervensi terlebih dahulu. Karena di bawah kita tidak bisa lakukan apa-apa. Kita organisasi tidak memiliki anggaran. Jadi kita hanya bisa melakukan pendekatan ke pemerintah untuk melakukan intervensi yang berperspektif disabilitas. Kita punya perspektif disabilitas, Pak. Dalam pendekatan disabilitas kita punya kajiannya. Jadi kita memohon kepada pemerintah sebelum merancang ataupun kalau itu program nasional yang harus mau tidak mau dilakukan oleh provinsi atau kabupaten, itu berkomunikasilah dulu dengan organisasi disabilitas untuk memastikan bahwa program itu tetap tepat sasaran dan bukan hanya tepat sasaran, tepat tujuan. Ya, nah hal itu yang berusaha sampai saat ini kita coba untuk lakukan kalau dari organisasi. Begitu mungkin.
Sangat menarik tadi apa yang disampaikan mengenai bagaimana kemudian upaya-upaya yang telah dilakukan sejauh ini untuk memberikan sosialisasi kepada pemerintah mengenai bagaimana kemudian disabilitas bisa memberikan usaha, bisa menjalankan usahanya sendiri. Tapi yang saya mau ketahui, kenapa kemudian selama puluhan tahun pelatihan stigma disabilitas itu hanya berdasarkan apa yang kemudian diberikan pelatihan itu, seperti yang tadi disebutkan di balai di Wirajaya, cuman kalau tunanetra itu image-nya tukang pijit, kemudian tunarungu itu image-nya mungkin di tata rias atau kecantikan. Nah, kenapa kira-kira hal itu tidak berubah seiring puluhan tahun, serta jikalau ada kemudian usaha-usaha baru yang cocok yang dikembangkan untuk bisa merubah stigma disabilitas, usaha apa itu dan bagaimana kira-kira langkah untuk mengembangkan teman-teman ke arah situ? Oke, ini hal yang bagus sih Pak menurutku, diskusi-diskusi soal bagaimana konstruksi sosial itu terbentuk yang menyebabkan akhirnya stigma di tengah masyarakat itu berlangsung. Saya perlu menekankan bahwa tunanetra yang di judge sebagai tukang pijit itu adalah produk pemerintah. Tapi produk pemerintah itu bukan kesengajaan. Itu adalah faktor di mana di tahun 90-an di masa-masa Orba itu pemerintah sebenarnya mau untuk meningkatkan kesejahteraan teman-teman. Cuman perspektifnya yang masih bermasalah. Itu bisa kita lihat dari Undang-Undang Nomor 4 1998 kalau tidak salah, tentang penyandang cacat. Perspektif pemerintah, eksekutif, ya. Perspektif yang akhirnya regulasi yang akhirnya turun ke undang-undang penyandang cacat itu kemudian itu hal yang bagus. Kemudian pemerintah membuat balai-balai pelatihan yang kemudian melakukan kajian sendiri. Yang akhirnya ini disabilitas pijit hanya bisa mungkin meraba, menyentuh, pijat. Sampai saat ini kemudian akhirnya hal itu yang terus dikembangkan. Saya mencoba update balai di Bandung dan di Bali serta di Manado, itu sudah ada sebenarnya keterampilan-keterampilan lain. Seperti apa sih yang buat kopi itu di warkop? Barista. Kemudian yang buat alas kaki, buat sapu dan sebagainya. Cuman lagi-lagi itu entah dalam kajian apa itu dilakukan. Karena kemudian saat terjun ke masyarakat, hal itu kurang terpakai. Karena misalnya yang kayak barista, itu teman-teman tidak bisa masuk warkop karena tidak dipercaya. Pijat misalnya bisa kita masukkan sebenarnya ke hotel-hotel. Tapi lagi-lagi tenaga disabilitas tidak dinilai berkompeten. Ini pernah kita coba juga, tapi dinilai tidak berkompeten karena tidak punya sertifikat katanya. Nah, itu tadi kalau kita bicara soal konstruksi sosial, ya apa yang dilakukan sejak lama membentuk kebiasaan dan membentuk stereotip, akhirnya jadilah kita seperti ini. Nah, tapi kalau kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya kajian lokal dulu. Misalnya ada balai di sini, kita kajian dulu. Kalau saya sih lebih kepada data dulu. Ya. Data baru kemudian pemerintah punya itu. Tapi mungkin ada. Mungkin langsung cair saja deh. Ya itu karena saya juga baru-baru begini. Jadi saya bilang kalau kita bicara soal data yang tadi dikatakan sama Pak Kandacong, ini memang menjadi suatu permasalahan yang sangat krusial disabilitas, terutama bagi para obdis yang ingin memberdayakan penyandang disabilitas itu sendiri, di mana belum ada data yang terpadu, belum ada data antara lembaga satu dengan lembaga lain itu berbeda-beda. Seperti yang saya berikan contoh, ada dua data yang saya temukan dari BPS dan dari Remunas.
hasil konstruksi tahun 2020 itu beda datanya di situ. Kalau di BPS itu kan ada di situ dibilang jumlah penyandang disabilitas di Indonesia itu 22,3 juta jiwa. Sedangkan untuk data dari lembaga lain itu berbeda anunya. Dan itu yang tadi saya bilang, saya ambil saja umumnya, kira-kira mungkin 10% dari jumlah orang Indonesia itu penyandang disabilitas. Nah, pas dengan jumlah yang seperti ini sangat besar. Pertanyaannya, seberapa banyak yang sudah bisa keluar daripada stigma-stigma negatif itu? Tentu sangat sedikit. Bagus kalau ada 1%, mungkin kalau ada 1% itu sudah sangat bagus. Nah, oleh karenanya mungkin seperti yang tadi dikemukakan oleh narasumber kita yang kedua, Yoga, perlu diadakan kajian-kajian lebih lanjut lagi untuk mengkaji permasalahan-permasalahan seperti ini. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak mengenai pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Mungkin dari Barjas mungkin bisa menanggapi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya perkenalan dulu ya. Nama saya Rizal dari Biro Pengadaan Barang Jasa. Jujur kami di biro itu punya apresiasi besar terkait kegiatan ini. Tapi masukan ke teman-teman panitia atau kalau memang ada organisasinya Persuni, masukan saja untuk sebelum kegiatan kayak ini ada baiknya kita duduk diskusi bareng dulu sama teman-teman misalnya sosial yang sebenarnya punya ide untuk kegiatan-kegiatan kayak gini, dinas sosial, Bapaknya Pemda, terus kami di Biro Barang dan Jasa itu pengadaan barang dan jasa itu sebenarnya lebih ke bagaimana kami memfasilitasi teman-teman UMKM untuk menjualkan produknya ke pemerintah, membantu. Kami punya sistem, kami punya aplikasi untuk membantu teman-teman untuk mendaftarkan produk yang mereka punya. Jadi kalau untuk pertanyaan apa yang teman moderator tadi sampaikan ke saya itu mohon maaf saya tidak terlalu bisa jawab karena memang bukan pada posisi kanannya itu kami ya. Iya. Jadi kalau tapi setahu saya Bapak Gubernur Sulaiman, Pak Gubernur itu mengapresiasi sekali teman-teman disabilitas. Apalagi teman-teman tunanetra. Jadi kalau saya izin menyampaikan di sini lebih bagus, ada baiknya kalau optis yang ada di lingkup Sulawesi Selatan atau Kota Makassar itu duduk berembuk bersama, panggil di media sama dinas sosial untuk bikin kegiatan-kegiatan yang bagaimana supaya dinas sosial bikin balai yang sama dengan apa yang kita mau di bawah, tidak dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas sesuai dengan kebutuhannya kita. Iya, tapi kalau misal kami dari Biro Barang Jasa, kami sangat membuka ruang untuk membantu teman-teman mau dari Persuni atau teman-teman disabilitas yang lain untuk membantu membuka memasarkan produknya lewat aplikasi kami supaya bisa dipakai sama pemerintah yang kan di dinas yang ada di sini. Kami lebih ke situ. Baju bodoh Pak? Ya, baju bodoh boleh. Jadi teman-teman kalau punya produk Pak bisa langsung tolong didaftarkan? Bisa. Bagaimana caranya Pak? Begini, kalau saya karena produk misal ada perhimpunan, ada berapa produk. Kalau saya sebenarnya ini bisa pribadi, personal. Perusahaan ini bisa ini di baju bodoh bisa personal. Cuman karena by system, by aplikasi jadi lebih bagus saya usulkan buat satu perhimpunan entah dalam bentuk yayasan atau perusahaan yang terus produknya ada beberapa di dalam daripada satu-satu. Kalau syarat dengan saya ada bawa, jadi nanti saya sampaikan ke kita. Nanti kalau misal ya bisa kontak ke saya nanti atau ke kantor gubernur dan kami fasilitas untuk buatkan akun. Adakah ini Pak? Adakah persyaratan yang harus teman-teman penuhi? Misalnya surat apa? Kalau secara persyaratan sih tidak ada, cuma NIB yang didaftar online lewat OSS, habis itu KTP, NPWP. NPWP usaha. NPWP kalau usahanya perusahaan, NPWP-nya perusahaan, tapi kalau personal, NPWP pribadi. Kami cuma bisa memfasilitasi itu, kami cuma bisa bantu untuk memfasilitasi itu. Kalau terkait dengan bagaimana program kerja nanti pemerintah untuk teman-teman disabilitas, saya kira saya bukan ada di posisi itu untuk menjawab.
Iya, ada mungkin tambahan? Ya, terima kasih Pak Rizal. Mungkin saya hanya sedikit menambahkan dari Pak Rizal terkait tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Pak. Jadi tugasnya itu terkait penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa baik melalui kalau sesuai dengan Perpres 12 Pak, itu metodenya macam-macam Pak. Ada tender, ada seleksi, pengadaan langsung, dan e-purchasing. Nah, di e-purchasing inilah masuk yang terkait tadi marketplace lokal, namanya Baju Bodo. Nah, jadi kalau teman-teman, rekan-rekan sekalian itu ingin mendaftar, untuk badan usaha itu syaratnya KTP, lalu ada NPWP Pak, terus nomor induk berusaha. Biasanya nomor induk berusaha ini diurusnya di kantor perizinan, dinas perizinan Pak. Kalau di provinsi itu di dekat Mall Panakukang. Nah, di situ diurusnya. Sedangkan untuk non badan usaha perorangan itu cukup KTP dan NPWP pribadi. Itu sudah bisa mendaftar di Baju Bodo Pak. Perorangan Pak, ya. Mungkin sekian dulu dari saya Pak. Ya, terima kasih. Itu yang tadi itu yang sekarang saya mau tanyakan Pak ke pemerintah. Apakah sudah ada memang sosialisasi ke pada penyandang disabilitas itu sendiri? Dan kalau saya mau juga mau menyoroti apakah dari Biro Bapak pengadaan barang dan jasa sudah ada memang program-program yang diadakan yang memang sasaran utamanya itu memberikan sosialisasi kepada disabilitas atau bagaimana Pak? Mungkin bisa kami mengadakan kegiatan teman-teman UMKM pelaku usaha untuk bagaimana supaya mereka mendaftarkan usahanya ke Baju Bodo. Tapi kalau untuk terkhusus ke teman-teman disabilitas itu jujur kami memang belum adakan. Kami lebih ke umum, semua pelaku usaha, tidak ada yang kami beda-bedakan karena untuk usaha itu kami tidak lihat sama rata. Jadi tidak ada yang normal disabilitas, tidak. Kami lebih ke pelaku usaha, entah itu pelaku usahanya bagaimana disabilitas atau tidak, itu kami open, jadi kita buka semua. Cuman akhirnya undangan yang sampai itu ke teman-teman pelaku usaha yang datang itu ya pelaku usaha yang biasa, yang pada umumnya ya tidak bukan, kami tidak ada di sosialisasi. Kami mengundang itu ada asosiasi pelaku usaha, memang kami meminta daftar itu di situ. Jadi walaupun juga teman-teman disabilitas belum mendaftarkan namanya di organisasi itu, kami juga tidak tahu karena kami ngambilnya di sana. Ada di dinas ada di koperasi, dinas koperasi yang boleh kumpulkan teman-teman pelaku usaha. Datanya sudah terintegrasi Pak ya, itu tadi asosiasi. Kesulitannya begini Pak, kami ini bagi saya sering jadinya jadi bahwa kenapa mungkin informasi khususnya kepada saya lah, mudah-mudahan ini juga baik presentasi bahwa kita berharap bahwa ada asosiasi kami sampai saat ini asosiasi jadi saya kira untuk ke depan ini juga tentu kepada organisasi kami saja ke depan menjadi fasilitator kali ini. Begitu juga pemerintah bisa kami secara personal. Ya ini dia Pak, saya ini bagus kalau saya tidak pakai mic sebenarnya. Ya. Agak tidak kurang tepat lah kalau saya untuk bicara tentang begini ya, ada yang
sementara kita cuma 4 orang memang. Iya. Ya, Fokusnya sementara Iya. sementara sebenarnya kita ini punya ranah masing-masing. Iya, jadi kalau saya memang ada baik, makanya saya dari awal tadi ada baiknya di teman-teman pertum kalau memang teman-teman ofis yang lain tidak terlalu proaktif untuk ini bagus teman-teman ini untuk bersama-sama adil sosial dan koperasi terkait dengan UMKM bagaimana teman-teman memfasilitasi kita di tapi membuka UMKM kami bagaimana ada dinas sosial kita sudah ini baru bikin tahu ini datangkan teman-teman yang lain supaya kita kan kami tidak mau bikin sosialisasi bukan tapi karena memang langkah kami yang cuma sampai di dinas koperasi dan ada teman-teman UMKM yang kami sebenarnya tak ada koperasi Sumbernya dari sana. Integrasi datanya mungkin dari sana. Tapi seperti Pak, kalau dalam undang-undang 2015 itu pemerintah layak dan berperan sebagai berperan. Ya, artinya masing-masing OPD itu seharusnya terkait isu stabilitas itu semua ini upaya yang kita bilang. Jadi makanya Pak tadi yang Pak bisa sekali kalau di sektornya Pak Oh, dunia sosial. Kalau kami, kalau perspektifnya itu kita tidak harus ke dinas sosial Tidak Pak, masalah data kan tadi juga itu masalah data. Oke. Saya kira data. Saya bukan Ya. Ya. selama ini. Selama ini mindset yang muncul adalah ketika bicara masalah disabilitas sosial, kita memutuskan bahwa bicara masalah itu maka sebenarnya kalau menurut saya ya saya lihat bukan hanya diterapkan untuk semua OPD, tidak hanya ini yang perlu diluruskan dulu bahwa tidak semua isu tidak semua permasalahan itu adalah masalah sosial. Masalah sosial karena adanya diskriminasi dan yang lain misalnya isu bidang tenaga kerjaan adanya muncul isu sosial karena adanya diskriminasi dalam bidang kesejahteraan apa isu tenaga kerjaan itu di UMKM seandainya UMKM sudah dapat tempat sayang kemudian didorong ke Bapak supaya ini loh itu harapan Bapak tadi ya saya mendukung Bapak dalam hal ini baik kita semua pihak hanya saja ketika ini ranahnya kembali ke dinas sosial